Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube-nya Aku Bidan. Kali ini Kaulan akan membahas tentang masalah pijat bayi, dan kita kedatangan narasumber kita yang sudah profesional dalam ahli memijat. Langsung saja kita perkenalkan. Ini dia, namanya Bidan Dida, tapi lebih akrab disapa Ate Dahe. Halo Ate Dahe. Gimana kabarnya Ate? Alhamdulillah, kabar baik Kaulan. Ya. Kaulan sendiri bagaimana? Alhamdulillah. Kali ini juga kita ditemenin sama Bidan Sarah. Halo semuanya. Itu Kak Sarah bawa apa itu? Bawa Joni, andalan kita semua. Gitu. Langsung saja ya, Kaulan akan bertanya nih ke narasumber kita, ke Ate Dahe, kenapa sih pijat bayi itu sangat penting? Mungkin Ate Dahe bisa menjelaskan? Ya, Kaulan. Pijat bayi itu sangat penting karena banyak sekali manfaatnya. Ya. Di antaranya manfaat pijat bayi itu bisa merasa bayi lebih tenang dan nyaman karena banyak sentuhan ya dari kita. Terus yang kedua bisa melancarkan pencernaan. Yang ketiga bisa meningkatkan ikatan ibu dan bayi. Juga meningkatkan berat badan bayi. Itu saja di antaranya. Terus efektifnya nih, kapan sih pijat bayi itu bisa dilakukan ya efektifnya nih? Pijat bayi bisa langsung dilakukan setelah dia lahir. Jadi tidak ada patokan usia harus 1 bulan, 2 bulan. Setelah dia lahir bisa langsung dipijat. Oh begitu. Iya. Gak apa-apa nih, langsung dipijat. Gak apa-apa. Paling orang tua sih sebenarnya, kayak neneknya tuh takut karena si tali pusatnya tuh belum puput, jadi memilih menunggu 10 hari. Tapi sebetulnya bisa dari setelah lahir, hari pertama dia pulang ke rumah bisa langsung dipijit. Terus Ate Dahe sendiri nih, pengalamannya pernah gak sih mijat bayi tapi bayinya tuh baru lahir banget gitu, yang tali pusatnya masih nempel tuh? Pernah. Kita kan mandiin dulu ya, terus langsung dipijit. Pernah, sering bahkan langsung dipijit gitu ya. Yang penting oilnya jangan terlalu banyak, takutnya kena si tali pusat itu gitu. Terus ada perbedaan gak sih pijat bayi, misalkan khusus buat ini atau buat ini, atau semua pijat bayi itu sama kira-kira? Oh iya, maksudnya ada yang bilang pijat batuk pilek ya kayak gitu Nah, ya Kak Ulan? iya sebenarnya. Benar ya, Bidan Sarah pernah dengar nggak? Pernah dengar ya, Pernah pijat dengar. buat kolik katanya Iya, gitu. iya. Ya, gini ya Kak Ulan. Sebetulnya pijat bayi itu hanya satu, ya pijat bayi aja namanya. Cuman karena banyak macamnya itu, karena di setiap keluhan itu lebih banyak gerakannya di sana gitu. Jadi seperti pijat kolik ya perbanyak sih di perut. Pijat batuk pilek ada teknik lain seperti tepuk-tepuk di dada gitu. Jadi Oh, berarti sebetulnya sama. Ada satu. Pijat bayi semuanya sama, Iya. hanya kalau misalkan kebutuhannya misalkan di perut dilebihin Iya, durasinya mungkin ya. dibanyakin gerakan di perut. Memang durasinya berapa lama nih? Pijat bayi itu durasinya 15 sampai 20 menit 15 sampai 20 efektifnya, menit ya. tapi dilihat si keadaan si bayi juga. Kalau misalnya tengah-tengah bayi nangis baru 5 menit, kita jangan paksain. Oh, jadi kita berhentiin dulu Berhentiin gitu ya? dulu. Maunya di apa? Mungkin dia lapar, mimiin dulu. Beres mimiin kita lanjut gitu. Berapa kali sih baiknya itu dipijat dalam sebulan? Ada patokan rentang waktu atau gimana itu? Melihat usia bayi itu dulu ya. Kalau misalnya bayi baru lahir, lebih baik setiap hari karena bagus untuk perkembangannya. Kalau misalnya bayi di atas 9 bulan, lebih baik efektifnya sebulan sekali aja atau sesuai kebutuhan. Kalau misalnya dia ada keluhan, baru dia pijit gitu. Nah terus gimana nih Ate, kan banyak ya suka ada yang mau dipijat setelah bayi imunisasi. Itu kan kalau imunisasi ada sebagian imunisasi yang membuat demam. Kalau misalnya bayi setelah imunisasi, kita harus tunggu dulu selama 2 hari reaksi kepada bayi itu gimana ya. Kalau misalnya bayinya demam setelah imunisasi, berarti kita jangan pijit, tunggu dulu dia reda demamnya. Kalau misalnya nggak demam, boleh setelah 2 hari itu boleh langsung dipijit. Jadi suhu itu berpengaruh banget nih buat pijat bayi. Iya, sangat berpengaruh karena sebelum pijat bayi kita kan harus cek dulu suhunya ya. Nah buat moms dan ate-ate bidan di rumah yang mau memijat bayi, ini kan ada tip and tricksnya nih, langsung dari pijat bayi profesional yang berpengalaman. Langsung saja kita mulai ya. Kita Oke. pinjemin si Joninya ya Tante. Ya, pinjam dulu ya si Joninya. Ini pertama-tama gimana nih ini untuk Pertama-tama pijat bayi? kita pijat bayi bagusnya dalam waktu dia main, jangan Pas saat jadwal, dia ngantuk gitu. jangan jadwal tidur berarti ya. Karena nantinya akan cranky dia ya. Oh, iya. Sebelum pijat bayi ada banyak yang harus diperhatikan. Yang pertama kita cek dulu suhu bayi ya, cek dulu suhu bayi, takutnya kan dia demam. Kalau misalnya suhunya di atas 37,5 berarti dia
dijadwalkan ulang, jangan dulu pijit hari itu kayak Di reschedule gitu ya? Di reschedule, nggak apa-apa, kita balik lagi juga ya. Terus yang kedua, jaga kehangatan bayi. Jadi si bayi harus tertutup, jangan terbuka kayak si Joni ini, kasihan. Jadinya maklum ya, di baju. Terus sebelum pijat, yang kedua itu harus peregangan dulu ya Kaulan. Oh, berarti bayi juga ada peregangannya ya? Iya, ada peregangan dulu, tapi namanya itu baby gym. Ya. Gimana nih peregangannya? Peregangannya pertama dari kaki dulu. Jadi kakinya ditekuk ya, gitu-gitu tadi, ditekuk sebanyak 6 kali. Terus setelah kaki, tangan. Ya. Oh, di kaki ada 2 gerakan, kaki ditekuk, terus yang kedua seperti mengayuh sepeda ya. Kayak gini berarti ya? Kayak gitu. Terus yang kedua di tangannya seperti memeluk dadanya gitu ya. Kayak gini nih, 1, 2, 3, Hitungannya 4. itu berapa kali? Kalau baby gym 6 kali aja cukup. 6 kali. Tapi dikondisikan juga, kalau bayinya nggak suka kita berhenti otomatis ya. Terus yang kedua gerakan mengangkat, jadi mengangkat tangan gitu. Ya. Diangkat aja gitu tangannya. Diangkat aja gitu. Udah gitu aja kalau baby gym. Setelah itu baru bisa dipijat. Setelah itu baru langsung kita dipijat ya. Bagian mana sih bagusnya nih yang dipijat tuh awalnya yang mana dulu nih? Awalnya efektifnya kaki dulu. Jadi Ya. kan kaki, tangan, perut, terus punggung, terus wajah terakhir. Ya. Tapi kita selalu lihat kondisikan dengan keadaan bayinya. Kalau takut misalnya cranky nantinya ya? Iya, takut cranky. Kalau misalnya dipaksakan jangan ya. Ya. Kita sekarang belajar dari kaki aja dulu ya. Ya. Nah, kaki sama tangan gerakannya itu sama ya. Sama aja gitu ya. Sama aja. Gerakan yang pertama kita gerakan dari bawah ke atas. Kalau gerakan dari bawah ke atas untuk menenangkan, kalau gerakan dari atas ke bawah itu untuk menyegarkan ya. Ya. Jadi yang pertama itu gerakan meluncur seperti ini, meluncur ke atas kayak gini. Ya, tuh. Terus Tapi nanti posisi bayinya tetap dalam tidur kan, Tertidur nggak ya? kayak gitu Iya, kan? nanti tertidur. Ini hanya mempraktekkan Mams, ya. ini hanya mempraktekkan ya, jangan ditidur di rumah bayinya Iya. nanti begini ya. Tapi harus tidur. harus tidur dan dalam keadaan tertutup, jangan kayak gini Iya, ya. iya benar. Gerakan pertama meluncur dari bawah ke atas. Pertama dikasih tekanan sedikit, terus pas ke bawah dilepas gitu ya. Itu gerakan pertama ya, kayak gitu. Berapa kali itu hitungannya itu? Kalau pijat bayi setiap hitungan 8 Iya. kali ya. Ya. Terus gerakan yang kedua gerakan spiral ya. Jadi di pas betisnya, kalau di kaki di betis, kalau di tangan di sini nih. Nah, gini ya, gerakan spiral. Diputer gitu ya. Semacam diputer. Nah gini nih atuh ya. Oke. Oh. Nah, kayak gitu. Di tangan juga sama ya. Setelah itu langsung bisa ditutup lagi kayak tadi, dan ada gerakan terakhir kayak memerah susu sapi. Pakai 2 tangan. Ini susah. Nanti lebih jelasnya dipraktekin lagi ya. Oke, tunggu ya. Udah ya. Terus di bagian kaki. Ya. Di bagian kaki kayak gini, ya. Kayak gini dulu. Ke bawah berarti ya Ke posisinya. Ya? bawah. Terus pas telapaknya ke atas gitu ya. Pakai ini berarti ya penjadian. Pakai jempol aja, pakai Oh, jempol aja. oke. Pakai jempol. Terus si jari-jarinya diambil gini satu-satu. Nah, gitu. Ya, gerakannya. semuanya berarti. Ya. Sama di tangan juga kayak gitu. Ya. Nah, jadi Paham ya? Mams di rumah gerakan untuk pijat bayi kaki dan tangan itu gerakannya sama ya. Sama kayak gitu. Kemudian selanjutnya Ate, Selanjutnya kita ke perut. Pasti udah pada tahu ya pijit I love you namanya ya, udah pada Ya, tahu ya, udah sempet pernah dengar. dengar gitu ya. Ya. Nah, ini bisa untuk kolik, jadi perbanyak pijit di sini ya. Di perut. Sebenarnya untuk sembelit juga bisa ya. ya. Gerakan yang pertama huruf I ya. Huruf Itu I udah pasti berarti- pakai oil ya tadi tuh. Iya, tadi sebelumnya pakai oil sedikit, ya lupa ya. Terus kita gosok-gosok dulu biar anget tangan kita. Kalau misalnya Iya. dingin nanti bayinya kan nggak mau kena mah, nangis gitu. Terus yang tadi tuh huruf I ya. Ya. Dari atas ke bawah. Berarti ya. I gitu ya. I gitu Itu dari ya. tengah ya? Dari tengah. Ini kan dadanya ya. Nah, Ya. dari tulang pas bawah tulang dada ke bawah Ya. 8 kali. 8 kali. Terus huruf L, L-nya dibawa ke kanan ya. Ya. Ke kanan. Terus U-nya sama U dari ujung sini Berarti ke bawah ya ke waktunya. bawah. I love you. I love you. Terus setelah itu ke dada.
ya. Ya. Kalau dada gerakannya kayak membentuk sayap kupu-kupu. Jadi gerakannya gini, dari dalam keluar ya. Ya. Nah, kayak gini. Memutari si payudara bayi tuh, gini ya. Bertemu lagi di tengah kayak gitu. Ya. Terus ada yang kedua, gerakan silang ya. Nah, kayak gini. Tuh, kayak gini ya. Gerakan silang kayak gini. Secara lembut ya Ya, dilakukannya secara ya. lembut. Jadi kasih tekanan sedikit aja gitu. Terus setelah itu langsung ke punggung ya. Ya. Ke punggung, terus celanyanya agak diginiin sedikit soalnya kan bagian sini bisa pijatan untuk sembelit ya. Oh, jadi fokusnya berarti di pantat mungkin ya Kalau untuk misalnya yang sembelit banyakin di iya. pantat gitu aja. Terus untuk di punggung gerakannya kayak menyilang sama. Jadi gini. Nah, gini ya. Tuh ya. Terus di pas belikatnya gerakan memutar. sama kayak di dada tadi berarti. Nah, tuh gerakan gini. Bisa dengan 1 jari atau dengan 4 jari rapat gitu ya. Sebenarnya tuh kalau posisi kayak gini nih paling susah kan? Paling susah. Cuman bisa nih kalau misalnya bayi kan kalau misalnya nangis bisa sambil digendong. Nah, jadi gini. Tuh, kalau sambil gini agak enak. Agak diem ya bayinya. Ya, gini. Udah gitu. Terus pas di pantat bentuk lob. Jadi gini. Tuh ya. Itu buat yang sembelit tadi ya. Itu bentuk buat yang sembelit. Biasanya bayi pada enak kalau dipijit bagian sini. Pada tidur soalnya kan sambil tengkurap dipijit ini. Jadi paling nyaman lah bayi dipijit kayak gini gitu. Ya. Udah. Untuk Buat wajahnya. terakhir wajahnya ya. Ya. Kalau wajahnya gerakan yang pertama itu di atas alis, kita buka dulu keningnya ya. Di atas alis kayak gini. Ya, dari dalam keluar. Terus setelah itu dari ujung alis menuju pelipis. Nah, ke sini. Pokoknya setiap gerakan 8 kali ya. Ya. Terus gerakan kedua ini, gerakan ketiga dari atas hidung menuju pelipis. Tuh. Ya. Wah, nyaman banget kayaknya ya. Ini Ate Bayi bisa kalau- tidur kalau kayak Iya. gini. Tapi jangan salah loh, banyak bayi yang nggak suka kalau wajahnya Pijat. dipijat. Jadi kita selalu lihat keadaan bayi. Kalau bayi nangis jangan dipaksain ya. Ya. Yang ketiga di bagian dagu sampai ke pelipis. Yang keempat ya. Udah segitu beres. Nah, Mams di rumah bisa dilihat ya, tadi sudah dipraktekkan sama Ate Dahe bagaimana cara memijat bayi yang baik dan benar. Ate Bidan juga bisa lihat langsung ya tadi ya. Boleh aku praktekin langsung berarti ya? Ya boleh, mangga. Pertama tadi di kaki dulu. Di kaki dulu. Gini ya. Kaki sama tangan Gerak gerakannya sama. sama. Gini dulu, meluncur. Nah, padahal tadi prakteknya gini aja ya. Lebih enak ya. Nah, gini meluncur ke atas. Jadi Jadi nggak apa-apa nih dipegangin sama si ibunya. Nggak apa-apa. Kalau orang tuanya juga bisa melakukan pijat, apakah harus orang tertentu aja yang bisa melakukan Nggak pijat? bisa sama orang tuanya. Bisa sama Justru ibunya kita juga ya. sebagai pengajar kepada ibunya. Jadi di rumah bisa tiap Bisa hari kan dilakukan. dipijat gitu. Oke. Habis setelah ini Ate gimana lagi nih? Spiral ya tadi ya. Terus Di tadi sini yang ya. spiral gerakan kedua. Di sini di kaki. Ya, dibagi 3 aja. 1, Dibagi 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Ya Kuku udah. pastikan nggak boleh panjang ya mijitnya ya. Pastikan harus Karena takut melukai. Terus sekarang bagian sini. Bukan, disusur lagi Masih terakhir. disusur lagi. Oh gini berarti. Sangat susah ya praktekannya ya kalau kita belum ahli. Terus yang Ya makanya terakhir, harus dilakukan oleh orang yang harus profesional dilatih juga. dulu ya. Oh iya, Banyak jangan lupa latihan. komunikasi pada bayi Oh ya. iya, Bayinya oke. diajak ngomong gitu ya. Ade sekarang mau pijit dulu ya, atau pinjam dulu tangannya ya, kayak Oke. gitu ya. Soalnya nanti tak nangis dia kalau misalnya Nanti gimana nih didiemin. kalau misalkan di tengah-tengah lagi pijat bayinya tidur, apa dilanjutkan apa gimana itu? Kalau misalnya di tengah-tengah tidur lanjutin aja, tapi jangan lagi tidur dipaksa bangun mau dipijit gitu. Oh, berarti kalau misalkan lagi bangun dipijit kemudian tidur itu boleh dilakukan? boleh, Ah, lanjutin iya. aja terus. Artinya kan dia nyaman, dia menikmati proses pijat. Berarti ke perut sekarang. Kaki, tangan, terus perut. Perutnya kayak tadi, pijat I love you. Berarti dulu. gerakan I love you ya dari atas ke bawah. bawah, iya. Selama 8 kali. Ya, semuanya 8 kali 8 pokoknya. kali.
I, ini dikatakan I, Heeh, terus love, heeh, terus you, berarti ya. gitu. Pakai 3 jari apa gak apa-apa nih 1 jari Nggak aja. apa-apa, itu mah senyamannya kita aja. Senyamannya kita yang pijat penting berarti ya. bentuknya kayak gitu. Terus nanti pindah ke bagian Ke dada, bisa dada dulu atau perut dulu ya. Oh ya, terus bagian kupu-kupu ya. Gerakan kupu-kupu ya. Gini berarti ya. Iya gitu. Keluar. Terus ada gerakan silang juga. Ya ada gerakan silang juga. Terus Gitu. Udah. langsung ke Joni bagian nyaman Langsung banget ke tuh itu Joni. punggung. ke punggung. Punggung sama gerakan Silang pertama ya? silang. Silang selama 8 kali berarti ya. Sama semuanya gerakan 8 kali pokoknya. Oke. Terus ada gerakan Memutar si Memutar. belikat. sama lagi gitu. Gitu. Terus yang terakhir gerakan Di lock, bentuk lock gitu di ya. pantat. Nah gitu. Udah pinter Bidan Sarah ini. Iya. Di bagian Terus wajah di ya. wajah. Seperti ini. Iya gitu. Terus yang terakhir yang dari sini? kedua Dari, dari sini dulu, dari ujung hidung dulu ke pelipis. Nah gitu. Gitu ya. Sampai sini aja set. Nah, Oke. gitu. Terus ketiga dari sini ke pelipis ya. Oke. Kayaknya udah cukup deh ya, Mang ya. Yang terakhir dari dagu ke pelipis. Dari sini ke sini. Ya, Nah. udah beres. bisa kan ya, Mam, bisa dilakukan di rumah ya. Iya. Ate-ate bidan juga bisa ya. Gampang kok ya. Yang Ya. penting kita mau berusaha. Nah, begitu. Pastikan kita sebelum melakukan apa tadi pijat bayi itu kita cuci tangan dulu ya. Jangan tiba-tiba langsung megang, tapi kita harus cuci tangan dulu. Bener kan Ate Dahe ya? Betul, cuci tangan. Nah, Kasihan begitu. bayi. Bagi yang misalkan pengen info selanjutnya tentang pijat bayi, Mams dan Ate Bidan di rumah bisa like, komen dan subscribe channelnya Aku Bidan, karena hanya di channel Aku Bidan semua masalah kebidanan akan dikupas tuntas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.